Marilah kita melihat apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita, supaya kita penuh dengan ucapan syukur, dan apa pula yang dikehendaki Tuhan daripada kita, supaya pada tahun ini 1998 ini kita betul-betul sampai kepada panggilan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Mari kita sadari sebentar, saudaraku, keadaan kita pada tahun 1997. Bagaimana kemajuan rohani kita sepanjang tahun 1997. Biar dengan jujur kita mengaku kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh membentuk kita, supaya pada tahun 1998 ini kita boleh bertumbuh dengan baik dalam Tuhan dan sampai kepada maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya bertumbuh. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya berbuah. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya sampai kepada panggilan Tuhan, maksud Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, mari kita membaca dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Dari sini kita melihat apa yang perlu kita kejar. Bahkan firman Tuhan berkata kita harus mengejarnya dengan bersungguh-sungguh. Tidak dengan separuh-separuh hati, tapi dengan bersungguh-sungguh kita mengejar maksud Tuhan ini supaya jadi kepada kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi inilah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita capai. Semua kita bisa mencapainya, karena ini dicapai bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kesadaran kita. Lalu dengan bersungguh-sungguh kita mohon kepada Tuhan. Di sini dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Semua kita harus sungguh-sungguh berusaha secara rohani untuk bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan tidak menghendaki usaha yang separuh-separuh hati, yang setengah-setengah hati, tidak. Tetapi Tuhan minta kita supaya kita semua bersungguh-sungguh berusaha untuk bertumbuh dalam Tuhan, untuk mencapai apa yang dikatakan Tuhan tadi, supaya bertambah-tambah dalam iman, bersungguh-sungguh berusaha supaya iman kita itu bertambah lagi dengan kebajikan atau kebaikan. Kita harus bersungguh-sungguh berusaha. Jadi ada bahagian kita yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mencapai hal-hal tersebut. Bukan otomatis saja itu jadi kepada kita. Dengan kata lain, kalau kita tidak bersungguh-sungguh berusaha, apa yang dituliskan ini, hal-hal yang dikatakan Tuhan ini tidak jadi kepada kita. Ada bahagian kita yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja secara rohani, menyadari keadaan kita secara rohani. Lalu kita merindukan sungguh-sungguh, misalnya supaya iman kita bertambah-tambah, supaya kebaikan kita bertambah-tambah, supaya ketekunan kita bertambah-tambah, supaya hikmat kita bertambah-tambah, supaya kasih kita bertambah-tambah, kesalehan kita bertambah-tambah. Kita harus bersungguh-sungguh berusaha. Bersungguh-sungguh berusaha. Bagaimanakah bersungguh-sungguh berusaha? Bersungguh-sungguh berusaha yaitu dengan menyangkali diri kita, sehingga bukan kehendak kita, bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Roh Kudus mau memimpinkan kita.
Misalnya Roh Kudus berkata, berdoa anakku, kita harus berdoa dengan menyangkali keinginan kita yang misalnya mau jalan-jalan, yang misalnya mau bermalas-malas. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka kita tolak kemalasan kita itu, kita ikut apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, maka iman kita akan bertambah. Sebab firman Tuhan berkata, iman datang daripada mendengarkan firman Tuhan. Jadi marilah saudaraku, sepanjang tahun 1998 ini kita bersungguh-sungguh berusaha. Bersungguh-sungguh berusaha. Semua kita bersungguh-sungguh berusaha. Di sini ayat 3 tadi berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna bagi hidup yang saleh. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang perlu untuk hidup yang saleh. Apakah yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita? Mari kita lihat supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah yang telah menjadi milik saudara setelah saudara mengikut Tuhan? Kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu untuk hidup beribadah kepada Tuhan, untuk bisa hidup suci, untuk bisa berdoa. Apakah yang dikaruniakan Tuhan? Yang pertama tentu saja keselamatan jiwa. Kita sudah selamat, itu karunia Tuhan. Dengan anugerah itu kamu diselamatkan. Bukan dengan perbuatan baik saya selamat. Bukan dengan perbuatan baik saudara selamat. Tapi dengan anugerah itu kami diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi karunia Allah, anugerah Allah yang menyelamatkan saudara. Supaya jangan seorang menyombongkan dirinya. Firman Tuhan berkata, jadi keselamatan sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita selamat dan menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus dengan Roh Kudus berdiam dalam kita. Jadi kita tidak biasa-biasa lagi, bukan orang dunia lagi, sudah menjadi anak-anak Allah. Itu dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang kedua, dikaruniakan Tuhan kepada kita Roh Kudus. Tuhan telah memberikan Roh-Nya kepada kita. Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Semua kita kenal Roh Kudus. Semua kita sadar akan Roh Kudus kalau kita mau menyadarinya. Semua kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus setiap saat kalau kita rindu bersekutu dengan dia. Semua kita bisa berkata-kata dengan Roh Kudus karena Roh Kudus dalam kita. Kalau saudara minta, kalau saudara mulai berkata-kata dengan Roh Kudus, penolong, dia akan memimpin kamu pada segala kebenaran. Jadi kita mengetahui kebenaran karena Roh Kudus mengajari kita. Inilah yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sekaligus Roh Kudus akan mengurapi kita luar biasa. Kemudian apa lagi yang diberikan Tuhan kepada kita, dikaruniakan Tuhan kepada kita? Firman Tuhan yang berkuasa sudah diberikan Tuhan kepada kita. Melalui firman Tuhan sudah dengar dalam kebaktian minggu, KKS, training, dan juga saudara baca sendiri itu firman Tuhan itu berkuasa. Berkuasa mengobatkan saudara. Firman Tuhan tidak kehilangan kuasanya. Jadi baik Roh Kudus itu berkuasa, sangat berkuasa. Firman Tuhan sangat berkuasa. Bahkan firman Tuhan punya kuasa untuk menciptakan. Tuhan berkata, jadilah terang. Dia ucapkan firman Tuhan lalu jadi. Dan sampai sekarang kuasa firman Tuhan itu tidak berubah. Firman Tuhan berkuasa mengobatkan saudara. Dalam Yeremia 23:29, saya membacakan pada saudara. Yeremia 23:29. Saya membaca Yeremia 23:29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sekali lagi, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan seperti api. Kemudian dikatakan lagi firman Tuhan seperti palu
yang bisa menghancurkan mungkin batu. Apakah maksudnya ini? Firman Tuhan seperti api. Saudara, api itu berkuasa. Api itu bisa membakar sampah-sampah. Dengan perkataan lain, firman Tuhan yang seperti api itu bisa membakar semua sampah-sampah dosa yang ada pada hidup kita. Bagaimanakah jalannya supaya sampah-sampah dosa itu bisa dibakar? Tentu semua kita tidak mau sampah-sampah dosa itu. Baik sampah-sampah dosa dalam pikiran kita, yaitu pikiran-pikiran yang tidak senonoh, biar itu dibakar semua. Bagaimana jalannya? Supaya firman Tuhan seperti api itu bekerja kepada kita, yaitu kita sadar lebih dahulu bahwasanya kita masih memiliki sampah-sampah dosa dan sudah benci kepada sampah-sampah dosa itu, tidak suka lagi kepada sampah-sampah dosa itu. Aku mau bebas daripada sampah-sampah dosa ini. Tidak patut sampah-sampah dosa seperti ini masih mengikat aku. Aku seorang anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Oleh sebab itu aku harus kudus. Ku tolak semua engkau sampah-sampah dosa. Tuhan, biarlah firman-Mu bekerja membakar semua sampah-sampah dosa ini. Ku tinggalkan semua sampah-sampah dosa ini. Maka firman Tuhan akan seperti api membakar sampah-sampah dosa. Dan saudara boleh masuk dalam kesucian Tuhan. Kemudian dikatakan juga firman Tuhan seperti palu godam yang menghancurkan mungkin batu. Batu-batu yang keras bisa dihancurkan oleh firman Tuhan. Apakah maksudnya ini? Yaitu firman Tuhan bisa bekerja sebagai palu yang menghancurkan hati yang keras menjadi hati yang lembut kalau kita sudah menyadarinya. Bagaimanakah kita menyadarinya? Dari mendengarkan firman Tuhan. Misalnya pada hari-hari Natal kita mendengarkan mengenai karakter Tuhan Yesus. Salah satu karakter Tuhan Yesus yaitu rendah hati. Rendah hati. Saya katakan waktu itu rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri saudaraku tidak berani. Rendah diri saudaraku menganggap dirinya tidak layak apa-apa, tidak bisa melayani, tidak bisa bersaksi dan lain sebagainya. Rendah hati itu baik. Rendah hati, tidak meninggikan diri. Tetapi kita mulai sadar setelah mendengarkan firman Tuhan itu, aku tidak rendah hati. Aku masih tinggi hati, aku sombong. Tuhan melawan orang yang sombong. Oh Tuhan, ubahkan aku Tuhan. Hancurkan hatiku yang keras ini Tuhan. Hancurkan hatiku yang sombong ini Tuhan. Dan kita saudara sangat merindukannya. Maka dengan demikian firman Tuhan akan bekerja sebagai palu godam yang menghancurkan hati-hati yang keras. Kita mendengarkan firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus yang memiliki roh pelayan. Dia datang melayani murid-muridnya. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Tapi kita tidak suka melayani. Kita mau dilayani. Bahkan kita mau jadi bos. Menyuruh ke sana, menyuruh kemari, memimpin sana, memimpin kemari. Perintah sana, perintah sini. Tuhan tidak berbuat demikian. Tuhan kita roh pelayan. Memiliki roh pelayan, dia melayani. Dan kita merasa diri kita ini belum melayani. Lalu kita sadar, Tuhan, kalau demikian aku tidak seperti Engkau, Tuhan. Hatiku, Tuhan, ini perlu diubahkan. Memiliki roh pelayan. Tolong aku, Tuhan. Maka firman Tuhan akan bekerja sebagai palu godam. Menghancurkan hati sehingga menjadi hati yang lembut, memiliki roh pelayan. Kita mendengar mengenai Yesus yang murah hati, tapi kita belum murah hati, belum suka memberi, belum suka menolong orang lain, tidak murah hati. Tolong hatiku ini Tuhan, ubahkan menjadi hati yang murah hati. Murah hati aku Tuhan, aku harus berubah Tuhan. Maka firman Tuhan berkuasa mengubahkannya. Inilah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Luar biasa. Ini sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita, biar kita mengerti. Jadi yang pertama tadi apa yang dikaruniakan Tuhan? Keselamatan jiwa. Yesus dalam kita. Dengan Yesus dalam kita, kita bisa berubah. Karena bukan kita lagi, Yesus menyanggupkan kita. Roh Kudus penolong kita yang memimpinkan kita pada segala kebenaran. Mari kita terima itu. Kemudian Tuhan berikan firman-Nya kepada kita.
yang sebagai api membakar sampah-sampah dosa, yang sebagai palu godam yang menghancurkan bukit-bukit batu, kekerasan hati, kebandelan, bandal, bisa dihancurkan oleh firman Tuhan. Mementingkan diri sendiri bisa dihancurkan oleh firman Tuhan. Jika kita memperhatikan orang lain dan melayani orang lain, dan memang untuk itulah kita dipanggil. Amin, saudara. Ya, kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita dipanggil untuk rendah hati, untuk berbuat baik. Dan Tuhan telah memberikan dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 11. Apakah diberikan Tuhan? Dikaruniakan Tuhan dalam sidangnya, supaya sidangnya boleh bertumbuh. Efesus pasal 4 ayat 11. Saya membacakan pada saudara ayat 11. Sini dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan, dan seterusnya pertama teguh dalam Tuhan. Dia telah memberikan kepada kita rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, kemudian gembala-gembala dan guru-guru. Gembala-gembala dan guru-guru Tuhan berikan di dalam sidang Tuhan. Dalam sidang Tuhan, di dalam sidang ini juga ada itu, saudaraku. Untuk apa? Untuk mendewasakan anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan telah memberikan gereja sebagai sarana untuk mendewasakan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan telah melengkapi gerejanya dengan rasul-rasul, dengan nabi-nabi, dengan penginjil-penginjil, dengan gembala-gembala, dengan guru-guru. Tuhan telah melengkapi itu di dalam gereja, bukan di luar gereja. Dalam gereja, supaya anak-anak Tuhan bertumbuh. Dengan demikian, saudaraku, sebenarnya seorang anak Tuhan tidak mungkin mencapai kedewasaan penuh di luar gereja, di luar daripada tubuh Kristus. Tuhan telah memberikan sarananya kepada anak Tuhan tersebut, supaya dia bisa bertumbuh, bertambah dewasa, tidak diombang-ambingkan angin pengajaran lagi, teguh berpegang pada kebenaran, berarti dewasa. Di manakah dia peroleh? Dalam gereja Tuhan. Di mana dalam gereja Tuhan itu Tuhan telah mengaruniakan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala, guru-guru Injil. Gunanya untuk mendewasakan jemaat. Jadi semua kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Amin, saudara. Dengan karunia-karunia Tuhan ini, dengan Roh Kudus dalam saya bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dengan firman Tuhan dalam saya bisa bertumbuh. Itu makanan rohani saya sekaligus mengobatkan saya, karena firman Tuhan punya kuasa mengobatkan, menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada dengan firman Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan lagi rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala sidang untuk mendewasakan tubuh Kristus. Nah, ini semua karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Biarlah kita terima. Tujuannya di sini dikatakan tadi dalam 2 Petrus, tujuannya yaitu supaya kamu memiliki satu hidup yang saleh, satu hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, hidup yang saleh, hidup yang saleh, hidup yang suci. Apa, saudaraku? Hidup yang suci. Hidup yang saleh itu hidup yang suci. Tuhan memanggil kita kepada satu hidup yang suci. Sesudah selamat kita harus menjalani satu hidup yang suci. Berubah hidup kita itu. Tidak bisa sesudah kita selamat kita mau hidup seperti yang dulu lagi, dalam kehendak daging dan hawa nafsu. Tidak bisa. Sesudah disembuhkan Tuhan, kesehatan itu bukan untuk berbuat dosa lagi, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan dengan tubuh ini, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sesudah pikiran kita ini diterangkan Tuhan, marilah pakai untuk mengingat firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, menggenapkan amanat agung dalam hidup kita. Jangan lagi memikirkan perkara yang sia-sia.
Lepaskan itu semuanya. Mari masuk dalam satu hidup yang saleh, hidup yang suci. Sanggupkah kita? Sanggupkah saya? Saudara berkata, sanggup. Mengapa sanggup? Karena ada Yesus dalam saya, Yesus dalam saudara, Roh Kudus dalam saya, Roh Kudus dalam saudara, yang menyanggupkan saudara untuk hidup suci, bahkan untuk hidup berkuasa, bahkan untuk hidup berkemenangan. Tuhan telah sanggupkan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Sebenarnya diambil daripada perjanjian lama kepada umat Israel. Tuhan memperkenalkan dirinya, aku Tuhan yang kudus, oleh sebab itu hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tuhan menghendaki anak-anaknya suci. Walau bagaimana saudaraku dosa di luar, kegelapan di luar, kenajisan di luar, yang akan terus bertambah-tambah. Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak bisa ikut-ikutan kepada mereka. Kita tidak bisa dicamirkan oleh mereka itu. Kita harus suci. Kita harus suci supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Setiap anak Tuhan sanggup hidup suci karena dia bukan hamba dosa lagi, tetapi telah menjadi hamba kebenaran. Dahulu saudaraku, kita ini hamba dosa. Apakah maksudnya hamba dosa? Hamba dosa diperbudak oleh dosa. Dosa berkata, buat dosa, kita jatuh kepada dosa. Ya. Kita diperintah oleh dosa itu karena hamba dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, sekarang kamu bukan hamba dosa lagi, hamba kebenaran. Tetapi setan selalu menggoda, marilah, bikin dosa lah, bikin dosa lah, bikin dosa lah. Tetapi kita bisa melawannya dengan berkata tidak. Sama sebagaimana Yusuf berkata tidak kepada dosa. Tidak bisa. Saya anak Tuhan, tidak bisa. Saya milik Tuhan, saya harus hidup suci. Saya mau jadi pelayan Tuhan, saya mau bersekutu dengan Tuhan. Tidak bisa, setan tidak bisa katakan. Roma 6 ayat 17 dan 18 mengatakan, kita sudah bebas daripada perhambaan dosa. Roma 6, 17, 18 saya bacakan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dahulu kamu hamba dosa, sekarang kamu hamba kebenaran. Dahulu saya hamba dosa, sekarang saya hamba kebenaran. Amin saudara. Mari kita katakan bersama-sama, dahulu saya hamba dosa, sekarang saya hamba kebenaran. Dahulu saya hamba dosa, sekarang saya hamba kebenaran. Maka sekarang ini dosa tidak berkuasa lagi atas saya. Saya berkata tidak kepada dosa. Saya tolak semua dosa supaya saya bisa hidup suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak hamba dosa lagi, kami hamba kebenaran Tuhan. Jadilah bagi semua anak-anak Tuhan hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Jangan mau berbuat dosa lagi. Jangan mau berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus dengan tegas berkata kepada seorang di Gadara yang telah dilepaskan daripada ikatan setan, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terkena yang lebih parah lagi dari semula. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengira kalau tidak berbuat dosa sudah hilang kesenangan. Kesenangan tidak terdapat dalam dosa. Kepahitan, hukuman terdapat dalam dosa. Kesenangan terdapat dalam mematuhi firman Tuhan. Amin saudara. Kesenangan yang sejati didapati dengan hidup suci. Amin. Sukacita yang sejati, damai yang sejati diperoleh dengan hidup suci. Amin saudara. Nah, laksanakanlah itu saudara. Itu kehendak Tuhan saudara. Puji Tuhan. Oleh sebab itu berjalan dalam Roh Kudus. Kalau kamu sudah dihidupkan oleh Roh Kudus, marilah kita berjalan dalam Roh Kudus. Marilah kita bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus dalam saudara,
bersekutu selalu kepadanya, berkata-kata dengan dia. Inilah hidup baru saudara, setelah saudara selamat. Hidup baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jikalau dengan Roh Kudus yang di dalam saudara itu, kamu mematikan perbuatan tubuh, perbuatan daging, maka kamu akan hidup. Jikalau dengan roh itu kamu mematikan perbuatan tubuh, maka kamu akan hidup. Hidup. Jadi kita bisa mematikan perbuatan tubuh, kehendak daging, bisa kita matikan dengan Roh Kudus yang dalam kita. Kita tolak, kita kalahkan dia, sehingga kita tetap berjalan dalam roh, berjalan dalam kesucian Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Jadi dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari sucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan pencemaran rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Ini kehendak Tuhan. Mari kita sucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani, pencemaran rohani, bersih suci di hadapan Tuhan, dan sempurnakan terus sampai bertambah hari bertambah serupa dengan Yesus. Ini kehendak Tuhan. Nah, ayat 4 berkata dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4, saya bacakan kepada saudara. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dan tidak ikut binasa dengan dunia ini. Dunia ini akan dibinasakan, saudaraku. Tetapi kita lebih dahulu terangkat bersama-sama dengan Yesus ke sorga. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. Tuhan telah mengaruniakan kepada saudara janji-janji. Janji-janji. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Apakah itu janji-janji yang berharga dan sangat besar? Banyak. Beberapa di antaranya, saudaraku, saya bacakan pada saudara Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saya membacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di sini dikatakan, aku mempunyai rancangan-rancangan padamu untuk hidupmu. Apakah itu? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau yang kecelakaan itu bukan dari Tuhan, itu bukan direncanakan Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek bagi anak-anaknya, yang tidak baik bagi anak-anaknya. Aku mempunyai rancangan damai sejahtera bagi kamu, untuk dengarkan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Dan rancangan persekutuan yang indah diberikan Tuhan. Di sini dikatakan firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Selalu, saudaraku, firman Tuhan bersungguh-sungguh. Selalu firman Tuhan mengatakan untuk bersungguh-sungguh dengan segenap hati.
bersungguh-sungguh dengan segenap hati. Sebab Tuhan kita Tuhan yang bersungguh-sungguh. Dalam hari Natal kita mempelajari mengenai antusias, yaitu bersungguh-sungguh. Tuhan itu bersungguh-sungguh. Tuhan memang tidak suka kalau kita melayani separuh-separuh hati, berdoa asal-asalan saja. Tuhan mau kita berdoa dengan bersungguh-sungguh. Tuhan mau kita berdoa dengan segenap hati. Maka kamu akan menemukan aku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan menyatakan diriku. Aku akan menjawab engkau. Kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, rancangan-rancanganku kepadamu adalah rancangan-rancangan untuk masa depan yang penuh harapan, bahagia, damai, sejahtera. Amin. Ini rancangan Tuhan. Tuhan menyatakannya. Ini janji-janji Tuhan. Rancangan keberhasilan. Susah kali kau untuk berhasil, saudaraku. Tidak, saudaraku, tidak. Susah kali kau untuk berhasil. Tidak, saudaraku. Setujukah saudara? Bagi anak-anak Tuhan semua harus berhasil. Terimalah keberhasilan ini, saudaraku. Terimalah. Bukan untuk saudara sendiri, saudaraku, untuk menolong orang lain juga. Hidup kita ini bukan untuk hidup kita sendiri saja, tapi kita pikirkan orang lain juga, saudaraku. Banyak jiwa-jiwa butuh pertolongan. Bukan pertolongan materi terutama, saudaraku. Pertolongan rohani supaya mereka selamat. Seharusnya, saudara, sangatlah luar biasa keselamatan terjadi dalam kota Medan ini, karena sekitar 7.000 orang anak-anak Tuhan di GKI ini bisa bersaksi. Kalau semua kita bersaksi, alangkah luar biasanya hasil. Oleh sebab itu, marilah jadi orang rohani yang memang suka akan pekerjaan-pekerjaan rohani, suka akan perkara-perkara rohani, suka mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara memang belum diutus, saudaraku, tidak diutus ya ke daerah-daerah yang lain yang belum mendengarkan Injil Tuhan. Memang kita bermaksud, saudaraku, untuk bergerak. Amin, saudara. Ya. Tetapi di kota Medan ini sendiri masih banyak sekali pelayanan. Banyak pelayanan. Saudara sudah melihat gerakan-gerakan musuh untuk menghalangi jiwa-jiwa kepada keselamatan. Saya harap saudara mengerti dalam hal ini, saudaraku, untuk menjauhkan jiwa-jiwa dari keselamatan, untuk menjauhkan mereka daripada firman Tuhan, untuk menutup mata rohani mereka, untuk memutakan mata rohani mereka supaya mereka tidak mengenal Injil kebenaran Tuhan. Bertambah lambat kita bergerak, bertambah berhasil dia membutakan jiwa-jiwa itu dan mengikat jiwa-jiwa itu ke neraka yang kekal. Oleh sebab itu kita harus cepat bergerak, dan Tuhan menyertai kita. Tuhan telah memberikan kita firman-Nya yang berkuasa. Tuhan telah memberikan Roh Kudus untuk mengurapi kita. Nah, jadi Roh Kudus juga sudah diberikan Tuhan untuk mengurapi kita. Inilah yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kalau saudara mulai bersaksi, Roh Kudus akan bergerak menghidupkan firman Tuhan saudara baca, yang saudara sampaikan itu. Jangan katakan saya nggak bisa menginjil, saya nggak bisa bersaksi. Saya yang paling tidak bisa, saudara. Banyak sekali kekurangan. Tapi saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dan itu menyebabkan saya menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Sehingga terjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus, pada waktu aku lemah, disitulah aku kuat. Saya suka mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya suka melihat jiwa-jiwa selamat, berubah. Saya menginjil. Walau saya tidak pandai menyanyi, yang seharusnya sangat dibutuhkan sebagai seorang penginjil. Tapi saya bersandar kepada Tuhan. Waktu itu saya panggil seorang teman saya yang bisa menyanyi, dan kami boleh bekerja sama. Dia memimpin nyanyian, saya mengabarkan Injil. Puji Tuhan, Tuhan memimpin terus. Tapi kita harus mau.
Dan firman Tuhan berkata, pekerjaan-pekerjaannya kerjakan akan kamu kerjakan. Bahkan pekerjaan lebih besar daripada ini akan kamu kerjakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi sebenarnya bagi orang-orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, mujizat itu soal biasa, kesembuhan itu soal biasa, amin saudara. Berimanlah kepada Tuhan, mulai daripada saudara sendiri. Kalau ada penyakit, mohon kesembuhan, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Demam engkau tinggalkan saya dalam nama Yesus. Flu engkau pergi dalam nama Yesus. Lalu saudara mengalami mujizat Tuhan. Bisakah itu saudaraku? Bisa, biar itu menjadi biasa dulu, biasa. Di KKS, doakan. Saudara mau KKS yang dibanjiri oleh jiwa-jiwa mudah, saudaraku. Doakan jiwa-jiwa yang sakit. Doakan dalam nama Yesus. Seperti kata firman Tuhan tadi, doakan dengan sungguh-sungguh. Doakan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Untuk keberhasilan kebutuhan di dalam dunia ini, Tuhan berkata dalam buku Mazmur, laksanakan saja ini, maka ini akan menjadi milik saudara. Saya bacakan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan untuk nasihat orang fasik, dan tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Ini syaratnya. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan ikut-ikutan dengan orang duniawi ini. Dalam perkataan, perbuatan, tingkah lakunya, jangan seperti orang dunia. Berubah. Ucapan saudara lain daripada ucapan orang dunia ini. Dia akan membutuhkan ucapan saudara. Dia membutuhkan itu. Ayat 2. Ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mengasihi firman Tuhan. Mengasihi firman Tuhan. Firman Tuhan dalam tahun baru dikatakan hatinya melekat kepadaku. Melekat kepada firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Memang kalau sudah cinta kepada firman Tuhan, kita mesti renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi dunia ini, tidak ada padamu kasih Bapa. Tidak hidup firman Tuhan itu. Firman Tuhan bukan untuk hari Minggu saja, saudaraku. Firman Tuhan untuk segala hari. Untuk berkuasa dalam hidup saudara. Untuk menuntut saudara pada segala kebenaran. Untuk mengobatkan saudara. Inilah waktunya, saudaraku. Kita tidak bisa sama dengan orang dunia ini. Kita mengalahkan dunia ini. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Murah saja kepada Tuhan. Ya. Kalau tidak berhasil bukan salah Tuhan, salah kita. Berbahagialah orang tidak duduk dalam himpunan orang pencemooh, tidak mengikuti orang fasik, dia katakan. Ya, tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, tidak ikut-ikutan berdosa. Itu yang pertama syarat-syaratnya. Kemudian diminta Tuhan lagi apa? Yang suka akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Suka akan firman Tuhan. Kuncinya apa? Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Kemudian dikatakan ia akan menjadi seperti pohon yang tumbuh pada tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang dipegangnya berhasil. Tidak bisa ditipu, tidak bisa gagal. Berhasil. Tuhan tidak mengenal kegagalan. Pernahkah saudara baca dalam Alkitab Tuhan gagal? Enggak pernah. Tuhan mau anak-anak yang berhasil. Amin saudaraku. Ini janji Tuhan kepada kita. Janji-janji yang indah. Berhasilan, kuasa dan urapan. Kesembuhan Tuhan janjikan. Oleh bulu-bulu Yesus engkau sudah sembuh. Bagaimana menerima? Terimalah dengan iman. Nanti saya terangkan. Buku Mazmur 107 berkata,
ada orang yang sudah sampai pada pintu kubur, udah mau mati, tapi dia berseru kepada Tuhan, Yesus tolong aku. Firman Tuhan berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka itu. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, biarlah mereka memberikan korban syukurnya kepada Tuhan dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ceritakan kesembuhan saudara, saksikan kesembuhan saudara.